Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang banget bisa sharing video lagi buat kalian. Dan ya, karena masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, saya pribadi, Hana Haris, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya. Maafin juga buat teman-teman yang komen-komennya belum saya sempet balas atau jawab. Insya Allah kalau aku punya waktu luang, pasti aku usahain jawab satu-satu. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Nah, di video kali ini aku akan nge-share mengenai info terbaru yang dikeluarkan oleh BKN mengenai hal-hal yang wajib diketahui oleh peserta SKB CPNS 2019. Teman-teman yang dengerin pasti udah tahu kan kalau pelaksanaan SKB akan dimulai dilaksanakan di awal September hingga bulan Oktober. Oke, kalau gitu aku langsung aja info terbaru apa sih yang aku ingin sampaikan. Jadi info ini tuh baru aja dirilis tanggal 31 Juli kemarin yang merupakan pengumuman yang dikeluarkan oleh Panselnas di laman resmi BKN. Jadi ini merupakan pengumuman yang wajib diketahui oleh semua peserta SKB. Oleh karena itu jangan sampai teman-teman ketinggalan dan catat apa aja yang teman-teman harus siapkan. Dan pengumumannya adalah pengumuman tentang pendaftaran ulang peserta seleksi kompetensi bidang atau SKB pada seleksi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 BKN tahun anggaran 2020. Ternyata teman-teman yang lanjut ke SKB itu harus melakukan pendaftaran ulang peserta. Dan kita lihat dulu apa nih isi pengumumannya. Buat teman-teman yang merupakan peserta yang dinyatakan lulus SKD dan berhak mengikuti seleksi SKB sesuai dengan pengumuman yang dilakukan sebelumnya, maka teman-teman wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus tahun 2020 melalui laman resmi BKN yaitu sscn.bkn.go.id. Jadi teman-teman harus mendaftar ulang dengan akun masing-masing di laman BKN resmi tersebut. Dan poin kedua, peserta yang berhak mengikuti SKB ini dapat memilih kembali lokasi tes SKB kalian dan diperkenankan untuk melakukan perubahan lokasi tes sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 1 hingga 7 Agustus 2020. Jadi masanya ada sekitar seminggu ya teman-teman, jadi manfaatkan, pilih baik-baik lokasi mana yang memungkinkan kalian untuk melakukan tes SKB. Menurut aku nih teman-teman, kalian pilihlah lokasi terdekat dengan tempat kalian sekarang, karena kita memperhitungkan keamanan kita, baik dari jarak maupun kesehatan. Jangan sampai karena jaraknya terlalu jauh nih dengan lokasi tempat tinggal kalian sekarang, bisa mengakibatkan teman-teman jadi telat dan gagal ikut SKB. Sayang kan? Dan juga dari segi keamanan bagi kesehatan teman-teman, karena sekarang masih masa pandemi juga. Teman-teman jangan sampai kelelahan karena jarak lokasi tes kalian terlalu jauh dan kalian juga belum tentu tahu lokasi tersebut masih dalam zona hijau atau bukan. Oke, kita beralih ke poin ketiga. Peserta yang berhak mengikuti SKB itu wajib melakukan pencetakan kartu tanda peserta ujian SKB mulai pada tanggal 8 Agustus 2020 melalui akun masing-masing peserta pada laman sscn.bkn.go.id. Jadi teman-teman wajib ya mencetak kartu atau ngeprint kartu tanda peserta ujian SKB berdasarkan tempat yang kalian pilih. Jadi fikskan dulu tempat atau lokasi tes kalian, lalu kalian cetak atau print kartu tanda peserta ujian SKB kalian. Kemudian di poin keempat, ada jadwal dan tempat pelaksanaan SKB akan diumumkan di kemudian hari. Jadi teman-teman nggak langsung fix memilih tempat atau lokasi ujian SKB kalian dan itu menjadi tempat atau lokasi ujian kalian. Jadi kalian harus menunggu dulu pengumuman dari BKN di mana tempat atau lokasi kalian dan kapan jadwal kalian untuk mengikuti tes SKB. Kita lanjut ke poin kelima, bagi teman-teman nih yang akan mengikuti
mengikuti tes dengan metode CAT dari BKN itu mempunyai protokol tersendiri dan ada kebijakan umum untuk peserta yang mengikuti tes CAT BKN ini. Yang pertama yaitu dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan tes. Jadi sebelum jadwal kalian, 14 hari sebelum jadwal kalian tiba, kalian harus melakukan isolasi mandiri. Yang kedua, tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain tempat tes kalian. Yang ketiga, tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain atau peserta lainnya. Kemudian menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, atau dengan menggunakan hand sanitizer. Lalu yang kelima, peserta dengan hasil pengukuran suhu di atas 37,3 derajat Celcius diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah. Jadi dia memiliki ruangan khusus bagi teman-teman yang memiliki suhu di atas 37 derajat 3 derajat Celcius itu akan dipisahkan dengan peserta lainnya dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker serta pelindung wajah seperti face shield. Lalu yang keenam yaitu apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu di atas 37,3 derajat Celcius berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan akan mengikuti tes pada sesi cadangan 1 hari setelah jadwal akhir seleksi. Jadi teman-teman, ada jadwal cadangan setelah 1 hari setelah akhir seleksi buat teman-teman yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius. Dan poin ketujuh, peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada kewajiban nih buat kalian sebagai peserta SKB. Yang pertama, wajib hadir paling lambat 60 menit atau 1 jam sebelum pelaksanaan tes dimulai. Yang kedua, wajib menggunakan masker, menutupi hidung dan juga mulut hingga dagu. Jika diperlukan, menggunakan pelindung wajah seperti face shield bersama masker karena sangat direkomendasikan sebagai pelindung tambahan. Lalu selanjutnya membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu tanda peserta ujian SKB serta ditunjukkan kepada panitia. Lalu teman-teman diminta untuk membawa pensil kayu, jangan membawa pensil mekanik. Selanjutnya teman-teman diminta menggunakan kemeja yang berwarna putih polos tanpa corak dan juga celana panjang, atau bagi wanita itu memakai rok yang berwarna gelap, begitupun yang memakai celana juga berwarna gelap. Tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan juga sendal. Jadi bagi peserta yang berjilbab, gunakan juga jilbab yang berwarna gelap. Selanjutnya teman-teman duduklah di tempat yang telah ditentukan, lalu melakukan penitipan barang di tempat yang juga telah ditentukan dengan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, lalu mendengarkan pengarahan dari panitia sebelum melaksanakan tes. Adapun larangan bagi kalian sebagai peserta SKB yang kalian harus tahu yaitu membawa buku itu dilarang, membawa catatan, memakai jam tangan, perhiasan, membawa kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flash disk, telepon genggam atau handphone, atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun. Yang kedua, kalian dilarang untuk membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes. Selanjutnya, kalian juga dilarang membawa senjata tajam atau senjata api atau sejenisnya. Kemudian kalian dilarang untuk bertanya atau berbicara dengan sesama peserta. Teman-teman juga dilarang menerima atau memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung. Kemudian kalian juga tentunya dilarang merokok di dalam ruangan dan juga dilarang keluar ruangan tes kecuali memperoleh izin dari panitia.
Adapun sanksi yang dikenakan bagi peserta yang melanggar, yang pertama, peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak akan diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur. Jadi teman-teman, sayang banget kalau kalian itu terlambat datang ke tempat atau lokasi tes kalian. Jadi maksimalkan persiapan kalian, datang jauh lebih awal sebelum kalian memulai tes. Yang kedua, peserta dengan hasil pengukuran suhu itu 37,3 derajat atau di atasnya tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan. Namun, jika tidak mengikuti tes pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap gugur. Lalu yang ketiga, peserta yang melanggar ketentuan dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir, serta dinyatakan tidak lulus. Adapun informasi lainnya yaitu peserta yang tidak hadir ataupun yang terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil BKN formasi tahun 2019. Lalu, yang kedua, lokasi ujian SKB calon pegawai negeri sipil BKN formasi tahun 2019 ditentukan berdasarkan lokasi tes yang dipilih oleh peserta pada saat mendaftar ulang melalui sscn.bkn.go.id. Kemudian peserta dan pengantar tidak diperkenankan untuk membawa atau memarkir kendaraan roda 2 ataupun roda 4 di dalam lingkungan ujian. Kemudian, pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Selanjutnya, pengantar peserta berhenti di drop zone, jadi mereka menyiapkan drop zone yang sudah ditentukan. Kemudian, informasi lebih lanjut mengenai CPNS BKN formasi tahun 2019 dapat dilihat melalui laman resmi BKN yaitu www.bkn.go.id atau pada laman sscn.bkn.go.id. Jadi, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. BKN juga mengingatkan kembali bahwa dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi CPNS di BKN formasi tahun 2019 tidak akan dipungut biaya. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai BKN atau pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan kepada peserta. Keluarga maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun. Yang terakhir, keputusan panitia seleksi CPNS ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi teman-teman, inilah pengumuman terbaru yang aku share ke kalian. Semoga teman-teman juga bisa mengikuti seleksi SKB dengan baik, dengan tenang, dengan sehat, dan juga dengan semangat tentunya. Jangan lupa berdoa biar hasil tes SKB kalian itu benar-benar mencapai nilai yang maksimal dan lulus menjadi CPNS. Jadi sekian teman-teman video dari aku, semoga ini sangat bermanfaat buat kalian. Dan buat teman-teman yang menunggu ujian SKB, tetap semangat, berdoa, dan maksimalkan persiapan SKB kalian, karena semua orang punya potensi, punya peluang yang sama untuk lulus menjadi CPNS. Oke, thank you.